Saudara, hari ini adalah hari yang spesial. Kita masih dalam seri kita dan ini masuk minggu kedua in His Service. Kita bicara tentang setiap jemaat perlu mengambil bagian dalam pelayanan. Tapi sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ingin mengundang Excel untuk maju ke depan ya. Sambil Excel boleh maju ke depan. Excel beberapa tahun yang lalu mengalami stroke ya Bapak Ibu. Tetapi itu tidak menghentikan dia dari kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan pada waktu saya mendengar kesaksiannya, saya minta Excel coba share dong kepada jemaat. Bagaimana kamu menemukan semangat untuk tetap melayani Tuhan. Silakan Excel. Kasih tepuk tangan dulu dong. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk di ibadah kedua ini untuk kembali menyaksikan kemuliaan Tuhan. Saya tadi sepanjang waktu menunggu ibadah kedua berpikir begini, Tuhan Yesus, siapa saya di matamu? Kenapa Tuhan begitu indah dan begitu baiknya dalam hidup saya? Seorang yang cacat seperti saya, seorang yang di kepalanya tertanam 8 skrup hanya agar tengkorak kepalanya enggak goyang. Seorang yang sering mengalami kejang atau yang dikenal dengan epilepsi. Tapi Tuhan mau pakai saya untuk kemuliaan namanya. Sepanjang menunggu ibadah tadi saya terus bertanya, Tuhan siapa saya? Siapa saya dan kenapa Engkau begitu baik dan luar biasa dalam hidup saya? Kamu mau memilih orang yang biasa seperti saya untuk kemuliaan namamu. Sungguh luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan sangat baik. Kasihnya sangat tidak terduga dan terlalu besar untuk diceritakan. 4 tahun yang lalu saya mengalami stroke pendarahan yang menyebabkan kepala saya harus digergaji, tengkoraknya harus diangkat, dipotong dan kemudian dipasang kembali. Dan itu otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar. Ketika sakit terkapar di rumah sakit nggak sadar duitnya. Malah dalam keadaan sakit demikian saya otaknya sempat korslet. Jadi kalau ada suster-suster di rumah sakit Siloam Surabaya sangat suka datang ke ruangan saya karena setiap ada yang datang saya akan ngomong gini, datang ya ke rumah saya di Citraland, nanti saya berikan duit 3 miliar. Padahal bayar tagihan rumah sakit aja udah nggak tahu dari mana, semalam ICU-nya 20 jutaan. Tapi saya setiap yang datang saya janjikan duit, luar biasa sekali ya. Tapi ini sudah sadar jadi maaf nggak ada yang bisa saya janjikan. Ya. Tidak sadar menjanjikan duit, begitu sadar Anda tahu yang terjadi apa. Saya pikir sudah kena stroke, sudah parahnya luar biasa dan lumpuh total. Total Bapak Ibu lumpuh total, jadi saya duduk aja nggak bisa. Begitu duduk pasti jatuh, begitu duduk pasti jatuh. Begitu sadar, saya pikir gini, Tuhan sudah memberikan kepada saya pencobaan yang luar biasa berat. Gak mungkin hidup saya menjadi susah lagi, pasti lebih baik. Ternyata yang terjadi apa? Begitu sadar, keluarga saya menyodorkan, ini loh tagihan. Yang terpaksa selama saya sakit mereka menggunakan kartu kredit saya dan saya akhirnya berutang kurang lebih 600 sampai 700 juta. Wow, saya bilang Tuhan, kenapa Tuhan tidak memanggil saja saya? Terus saat saya berdoa, saya bilang kenapa Tuhan tidak panggil saja saya biar saya nggak merasakan ini semua. Tapi Roh Kudus ngomong gini, kamu itu sombong. Loh, orang mau kembali, mau check out kok dibilang sombong. Bingung saya, biasanya check out kan orang check out ya ganti ke kepemilikan kamar ya. Ini check out kok dimarahin. Terus saya tanya kenapa Roh Kudus? Roh Kudus ngomong kamu itu sombong. Loh kok saya sombong? Ya kamu sombong karena kalau kamu mati memang kamu mau kemana? Terus saya ngomong gini, Tuhan, janji Tuhan adalah kalau saya mati saya masuk surga. Loh itu kan maunya kamu. Kedaulatan untuk masuk surga itu pilihan kita manusia atau kedaulatannya Tuhan? Kok berani-beraninya saya mengatakan saya pasti masuk surga. Saat itu juga saya bersujud di hadapan Tuhan. Saya minta maaf dan minta ampun karena saya sadar memang saya sombong secara rohani. Saya pikir kan saya udah rajin ke gereja nih, udah aman ya, saya melayani udah aman. Ternyata apa yang saya lakukan belum apa-apa di hadapannya Tuhan.
Dan Roh Kudus sangat baik, Roh Kudus sejak saat itu mengajar saya, Roh Kudus ngomong gini. Oke lah, karena saya ngotot, Roh Kudus ngomong sama saya gini. Oke lah sekarang kalau kamu meninggal, emang kamu masuk surga terus mau tinggal di mana? Saya baru sadar, saya nggak punya rumah di surga. Sedih nggak Bapak Ibu kalau tahu seperti itu? Sangat-sangat sedih. Saya mau menangis tapi nggak bisa nangis karena nggak tahu kenapa nggak pernah bisa nangis sejak saya sakit stroke. Tapi yang saya sadari adalah Tuhan begitu baiknya, sangat luar biasa baik, kasihnya terlalu indah. Benar kalau saya meninggal dunia saya akan keleleran di surga, kan nggak lucu ya. Masuk surga tapi keleleran, mau nggak? Nggak mungkin kan saya ketuk-ketuk tempatnya siapa. Misalkan Pak Nur masih enak-enak duduk di dunia kan. Atau saya ke tempatnya papa saya, misalkan papa saya masuk surga dan punya rumah. Nggak mungkin kan saya ngomong, Pak Nunut, ya. Terus papa saya bisa aja ngomong gini, udah di garasi aja. Ya kan nggak lucu, ini surga loh. Itu membuat saya sadar bahwa Tuhan mengizinkan saya hidup untuk do something. Untuk melakukan sesuatu bagi kerajaan Allah. Bukan lagi bagi hidup saya tapi bagi kerajaan Allah. Dan saya bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Karena itu adalah kesempatan yang indah dan mulia bagi saya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Dahsyat Tuhan kita, dahsyat sekali, terlalu dahsyat dan terlalu luar biasa. Sejak saat itu akhirnya saya memilih untuk tiap pagi saya bangun dan saya katakan, Tuhan Yesus, hari ini apa yang harus saya lakukan? Yang menyenangkan hati Tuhan, bukan yang menyenangkan hati saya lagi. Kalau yang menyenangkan hati saya terlalu banyak ya. Dan saya tanya ke Tuhan, Tuhan hal ini boleh nggak saya lakukan? Selalu saya bertanya pada Tuhan karena saya mulai belajar untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Bukan lagi menurut kehendak saya. Saya mulai mendedikasikan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan di dalam kelemahan saya. Ketika teman-teman dari Life Group mengajak saya untuk pelayanan entah ke rumah sakit atau kemana, saya sempat minder. Minder karena saya rasa gini, saya berjalannya, bayangkan lihat kalau jalan kayak gini, bisa nggak nyusul kakinya Ko Rusli yang panjang gitu ya. Atau menyusul kakinya Ko Ayang yang tadi menyanyi kayak Arman Maulana. Anda lihat ada tendangan berantai ya. Saya sampai kagum luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Jemaat Every Nation luar biasa dahsyat. Luar biasa. Ya, Arman Maulana wannabe ya. Luar biasa. Saya berdoa sama Tuhan tadi, Tuhan kalau saya sembuh, tendangannya akan saya pelajari. Dan saya pasti sembuh. Akhirnya Tuhan, saya belajar terus melayani. Dan kemenyangan pelayanan saya adalah mendoakan orang-orang yang stroke. Luar biasa. Anda tahu saya sangat beruntung punya Tuhan Yesus. Kita semua harus bersyukur punya Tuhan Yesus. Karena kenapa? Ada beberapa orang yang stroke yang saya layani. Sudah ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun. Sampai hari ini masih terkapar di rumah sakit. Bahkan sampai rumah sakit mengatakan ini bawa pulang aja. Karena tetap koma sampai bertahun-tahun. Koma ya nggak ada tanda serunya. Jadi benar-benar koma, kasihan. Jadi kita harus bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan kita selama hidup. Dan kita harus mau dan siap untuk melayani bersama-sama. Amin. Mau nggak kita bersepakat semua untuk melayani Tuhan mulai hari ini ya. Teman-teman, saya berharap bahwa roh Tuhan hadir di hati Anda semua untuk memiliki hati melayani. Hati sebagai seorang hamba. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Benny. Excel ya. Saudara, kalau Excel ini share kebaikan Tuhan dan apa yang dia mau lakukan untuk Tuhan itu luar biasa ya. Pergi rumah sakit doain orang ya. Dan kalau setelah mendengar Excel ini kasih kesaksian, saudara masih belum mau melayani, saya nggak tahu apa lagi yang membuat saudara mau melayani. Tuhan itu begitu baik, di dalam kelemahannya dia tetap memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara, hari ini kita masuk di dalam minggu yang kedua dan saya akan bicara tentang memberi yang terbaik buat Tuhan. Pelayanan kita yang kita berikan kepada Tuhan itu perlu pelayanan yang terbaik.
Nah saudara, teks kita hari ini sesuatu yang sangat saudara kenal, familiar. Saya akan membagikan tentang perumpamaan Tuhan Yesus, yaitu tentang talenta. Ya, tentang orang yang mendapatkan, oke saya cek aja saudara, pasti saudara tahu. Ada 3 orang hamba, masing-masing dapat berapa saudara? 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat konteks daripada perumpamaan ini. Kenapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini? Kalau saudara membaca, itu sebabnya baik saudara untuk membaca Alkitab bukan hanya satu baca perikop satu terus kemudian lompat-lompat, tapi saudara mulai baca teratur, ya. Kalau dulu dapat surat cinta kan dibaca bukan alinea terakhir toh, dia teratur toh. Sama surat cintanya Tuhan juga kita perlu baca teratur. Kalau sudah baca teratur, saudara akan dapatkan bahwa perumpamaan ini Tuhan Yesus berikan dan backgroundnya di Matius pasal yang ke-24 dikatakan di ayat yang ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana hal itu akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jadi murid-murid ini sama dengan banyak saudara di sini pengen tahu kapan sih Tuhan Yesus datang lagi. Kan kira-kira seperti itu ya. Dan Tuhan Yesus mulai memberikan tanda-tandanya. Matius 24 bicara tentang gempa bumi dan lain sebagainya ya. Dan ada orang yang mengatakan apa ini coronavirus? Saya nggak tahu saudara, oke? Saya bukan Tuhan, oke? Tapi kemudian Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan. Perumpamaan tentang 10 gadis, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh. Berbicara tentang mempersiapkan kehidupan kita. Dan kemudian berbicara tentang talenta. Jadi talenta itu Tuhan Yesus sampaikan perumpamaannya dalam konteks bicara tentang nanti satu kali lagi Tuhan Yesus akan datang. Oke? Matius 25 ayat yang ke-14 saya akan mulai membaca. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya. Ini orang kaya dan punya hamba. Slave saudara, ini hamba. Oke? Terus kemudian dipercayakan hartanya kepada mereka. Dipercayakan. Berbeda dengan diberikan. Ya, dipercayakan, ya. Dan yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang 2 dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya sebelum dia berangkat. Saudara, dari ayat ini kita belajar setiap kita dalam ruangan ini dapat sesuatu. Tidak ada orang yang mengatakan saya nggak punya talenta, saya begitu terbatas, saya nggak bisa memberikan apa-apa untuk melayani Tuhan. Kalau tadi Excel bisa maju dengan keterbatasan fisik dan memberikan satu dorongan buat kita dan kita dikuatkan, setiap saudara punya sesuatu. Ya, setiap kita mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan dan bagian itu berbeda-beda. Masalah orang percaya adalah kita suka membandingkan yang 5 dengan yang 2, yang 2 dengan yang 1. Dan setiap kita, Tuhan dengan jelas mengatakan diberikan sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan tetapkan kemampuan kita. Kenapa Tuhan menetapkan kemampuan seorang untuk bisa bernyanyi dengan baik? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, ada orang yang pandai main musik, ada yang sangat skillful dengan hal-hal tertentu. Ada yang pinter coding, pinter komputer, ada yang pinter sales, ya. Kayak Excel begini, ini jago sales ini. Saya begitu dengar 5 menit, wah ini luar biasa. Tapi kalau dipakai untuk sales buat kerajaan Allah luar biasa. Membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Situ Tuhan yang kasih saudara. Ya, kemampuan kita itu Tuhan yang beri. Ya, kemudian dikatakan segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan beroleh laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Ada orang yang mengatakan 2 langsung kerja, yang 1 enggak kerja. No, salah saudara. 3 kerja saudara.
Yang satu kerja menjalankan uang yang dapat 5 dan 2. Yang satu juga gali lubang itu juga kerja. Nanti tuannya datang dia gali lagi lubangnya. Dia simpen baik-baik. Berarti ada juga kerjaannya. Jadi 3-3 kerja, cuma 2 melakukan yang benar, yang satu yang salah. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Nah ini yang saya tadi katakan, Tuhan mempercayakan kepada kita dan bukan memberikan tanpa pertanggungjawaban. Saya ambil contoh, kalau hari ini saya datang ke Pak Ayang karena tadi memuji Tuhannya dengan tendangan apa Excel? Saya kurang gaul, saya nggak ngerti tendangan yang kamu maksudkan, oke? Ya, saya cuma tahu tendangannya Ip Man, itu aja. Let's say, saya bilang sama Pak Ayang, saya mau beri kamu 500.000 rupiah. Kurang keren, 500 juta, oke? Kalau saya katakan saya beri Pak Ayang 500 juta, maka saya tahun depan tidak akan datang ke Pak Ayang dan saya katakan begini, kamu ngapain dengan uang saya 500 juta? Pak Ayang akan mengatakan, loh katanya dikasih, ngapain ya terserah saya dong. Katanya udah dikasih, saya say thank you nih. Saudara, di dalam perumpamaan ini Tuhan mempercayakan talenta, bukan memberikan itu tanpa pertanggungjawaban. Dan seringkali perumpamaan talenta ini dikhotbahkan hanya dalam konteks pengembangan diri. Saudara kalau punya bakat, saudara kembangkan. Kalau saudara punya kemampuan, saudara kembangkan. Kalau saudara pinter nyanyi-nyanyi, kembangkan, latihan yang keras, gak ada yang salah. Tapi itu tidak lengkap saudara. Karena yang Tuhan mau adalah pada waktu dia datang, lihat kembali konteksnya saudara ya. Dikatakan dia mengadakan perhitungan. Lu ada hitung-hitungannya sama Tuhan nanti saudara. Ya, setiap kita yang diberi Tuhan akan perhitungkan apa yang saudara lakukan. Nah, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuhan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Ini prinsip kerajaan Allah. Kalau saudara setia dalam perkara kecil, saudara akan dapatkan tanggung jawab. Orang Kristen senangnya dengar gini, kamu setia dalam perkara kecil, kamu setia melakukan penginjilan, maka tokomu diberkati besar. Tuhan bisa berkati toko saudara besar, tapi itu out of context saudara. Yang Tuhan katakan di sini, pada waktu saudara setia, saudara diberikan tanggung jawab yang lebih besar. Itu yang firman Tuhan katakan. Oke? Dan orang yang dapat 5 talenta ini memberikan kepada tuannya 10 talenta dan tidak mengatakan, bos gini bos, modal dari bos. 5 talenta, aku dapat 5 paru-paru, pembeli modal 50%, aku pengelola 50%. Fair kan? Orang Kristen hari ini lebih dari itu. Tuhan kan sudah kasih urusannya, saya mau ngapain, 10-10-nya punya saya. Di hadapan Tuhan setiap kemampuan, setiap apa yang kita dapatkan, itu milik Tuhan dipercayakan ke kita. Nanti ada hitungannya kata Tuhan. Dan orang yang dapat 5 talenta saudara, dia setia untuk membawa semua hasilnya kepada Tuhan. Kesetiaan bukan sekedar mengembangkan talenta, tetapi mengembangkannya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, orang bisa setia mengembangkan talentanya, tetapi talentanya dikembangkan untuk dirinya sendiri. And that's not faithful. Saudara-saudara bisa a good public speaker dan saudara berlatih tapi untuk saudara dan bukan untuk Tuhan. That's another story. Jadi perumpamaan ini bukan hanya tentang orang yang rajin mengembangkan apa yang Tuhan berikan, tapi rajin mengembangkannya, mengetahui bahwa dia melakukannya untuk kemuliaan Tuhan.
Dan kalau kita bicara tentang talenta, ini bicara tentang segala hal saudara. Bukan hanya pelayanan di gereja yang nanti booth-nya tersedia setelah kita selesai ibadah. Tapi bicara tentang setiap perkara yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita dipercaya banyak hal loh saudara. Kita dipercaya waktu. Kita dipercaya dengan kemampuan kita. Saudara, ada di antara saudara yang dipercaya Tuhan untuk menjadi orang yang mudah untuk menghibur orang lain. Saudara, begitu lihat, saya jujur saudara, saya sering kali ngomong sama Pak Agus. Gus, lihat kamu, baru ketemu kamu belum ngomong apa-apa, seger hatiku. Pak Agus yang tadi kasih pengumuman itu ya. Ya toh? Baru kelihatan dia, terus kemudian dia ketawa, saya sudah senang saudara. Ya. Padahal mungkin dia mau melaporkan sesuatu yang kurang baik. Tapi lihat wajahnya sudah senang duluan. Gitu ya, seger gitu. Bu Irin pasti seger di rumah. Lihat wajahnya Pak Agus terus-terusan. See, it's a gift saudara, it's a gift. Dan dia perlu mempertanggungjawabkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Oke? Dan tidak semua orang bisa begitu saudara. Wajah saya tidak bisa dibuat kayak begitu. Ya, saya bisa latihan menyanyi. Sehebat apapun saya nggak bisa suara saya jadi kayak Pak Roni. Nggak bisa. I'm not gifted in the area. Tapi setiap kita diberikan sesuatu. Ada di antara saudara yang very gifted untuk berbisnis. Ya. Nah saudara, all that gift, semua itu Tuhan berikan kepada kita, itu dipercayakan, entrusted. Bukan milik kita saudara. Karena talenta itu, Tuhan katakan satu kali, Tuhan akan tanya apa yang kita lakukan dengan apa yang Tuhan beri. Ya, jadi kesetiaan bukan berarti saudara mengasah apa yang menjadi bakat saudara, tapi mengasahnya untuk siapa. It's very important. Itu bukan hanya saudara kembangkan, tapi saudara kembangkan buat siapa. Lalu datanglah hamba yang mempunyai 2 talenta dan Tuhan 2 talenta, kemudian mengatakan Tuhan 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah memperoleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuk dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 5 dan 2 pujiannya persis sama saudara. Pujian manusia untuk hasil 10 dan akhirnya 4 sangat berbeda. Ya, tapi buat Tuhan yang memberikan kepada saudara kemampuan awal, benih awal, saudara Tuhan tidak impress dengan apa yang saudara bisa hasilkan dengan itu. Manusia bisa impress. Saudara, kalau saudara anak seorang konglomerat di bangsa ini dan kemudian dari papa saudara dapat warisan setengah T, 500 miliar. Setelah warisan, setelah hibah itu dilakukan, ya, kemudian saudara jadi kaya. Orang yang paling tidak kagum dengan kekayaan yang saudara dapatkan adalah orang tua saudara. Kenapa? Karena dia yang ngasih. Lucu kan saudara? Kalau dia yang ngasih kemudian dia katakan begini, hebat kamu ya, kaya kamu. Nah teman-temannya yang lihat dia baru beli 10 Lamborghini kagum. Senang nangkep itu. Bapaknya enggak kagum saudara, bapaknya yang ngasih. Malah bapaknya bilang, ini anak baru dikasih setengah T sudah beli 10 Lamborghini. Oke? Nah saudara, manusia kagum dengan apa yang kita bisa tampilkan dengan apa yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan enggak pernah kagum dengan hasil semata. Yang Tuhan kagum adalah upaya yang keluar dari hati saudara untuk mengembangkannya buat dia. Kalau saudara kembangkan hanya untuk saudara, Tuhan tidak kagum saudara. Dan ini tidak hanya dibatasi yang ada di gereja atau yang ada di luar sana. Saudara anak Tuhan, saudara melayani Tuhan bukan karena saudara berdiri di mimbar atau saudara di luar sana. Setiap kita melayani dalam porsi kita masing-masing. Karena ada orang yang berbisnis di luar sana dan sungguh-sungguh tahu bahwa dia dipanggil untuk memuliakan Tuhan dalam bisnisnya.
Ada orang yang dipanggil untuk melayani dalam gereja. Dan tidak tentu yang melayani di bisnis sana lebih tidak rohani daripada yang melayani di mimbar sini. Hanya karena sesuatu besar bukan berarti Tuhan berkenan. Manusia seringkali melihat kepada yang besar dan kagum karena besar. Tuhan gak kagum dengan besar karena dia yang kasih kemampuan untuk jadi besar. Tuhan kagum, Tuhan disenangkan pada waktu saudara mengupayakan apa yang Tuhan berikan. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia Adam dan Hawa dan ditaruh di Taman Eden, tugas manusia adalah mengusahakan dan memelihara. Kata mengusahakan itu artinya membuatnya lebih baik. Siapa yang tahu kalau Tuhan buat Taman Eden, taman itu pasti bagus. Jauh lebih bagus daripada taman buatan manusia manapun. Siapa yang setuju itu? Tapi Tuhan kasih kemampuan sama manusia untuk mengupayakan. Untuk membuat taman itu lebih bagus. Jadi Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengembangkan sesuatu. Nggak heran kalau otak manusia ini bisa mengembangkan banyak perkara karena Tuhan yang kasih. Tapi seringkali dalam perjalanan waktu karena kita berhasil mengembangkan itu, kita lupa bahwa asalnya kemampuan itu dari Tuhan. Karena kedua orang yang pertama ini yang mengerjakan sesuatu semuanya kelihatannya mereka yang kerjakan. Tuhannya tinggal datang dan mengatakan what you do. Dan perhatikan baik-baik. Tuhan is not after 5 talenta yang engkau berikan. Karena setelah dicek Tuhan mengatakan, oke, tak persenin kamu. 2,5 talenta, 7,5 balik aku ya. Tuhan kasih 10 itu untuk mereka kembangkan lagi. Hatinya Tuhan bukan untuk use saudara untuk bekerja buat dia. Hatinya Tuhan is to bless you. Tapi hatinya Tuhan adalah blessing itu bisa dipertanggungjawabkan. Saudara, kalau saudara cuma punya 2 talenta, jadi yang terbaik pada levelmu. Saudara, ada orang yang awalnya cuma 2 talenta dan dia cuma bisa kembangkan kali 2, saudara. Ada orang yang bisa mengembangkannya lebih. Tapi apapun yang kau lakukan, lakukan yang terbaik. Saudara, dulu waktu saya masih kuliah, waktu saya SMA, saya mencoba bermain basket. Dan saya suka untuk menirukan gayanya Michael Jordan. Siapa yang tahu kalau saya berlatih 24 jam sehari, saya tidak akan pernah jadi Michael Jordan. That is not just my gift. Maksudnya itu bukan gift saya. Oke? Dan saya perlu konten. Saya perlu bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan buat saya. Dan kalaupun saya sekarang sebagai hamba Tuhan, public speaker. Saudara, saya perlu mengembangkan kemampuan saya untuk berbicara. Tapi Tuhan tidak pernah menuntut saya untuk menjadi orang lain. Satu kali Tuhan tidak akan manggil saya dan mengatakan begini, Benny, namamu sudah sama dengan Benny Hinn. You better preach like Benny Hinn. No. Karena Tuhan berikan Benny Hinn porsi tertentu, Tuhan berikan Benny Kusno porsi tertentu. Masalah hari ini saudara, ada kepada perbandingan. Masalah kita adalah karena kita membandingkan satu dengan yang lain. Di 2 Korintus 10 ayat 12 Rasul Paulus mengatakan begini. Ini perlu saudara catat, yang ngomong ini Rasul Paulus saudara. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri kami kepada orang-orang tertentu yang memujikan diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan saya tidak berani membandingkan diri saya. Saya pikir terjemahan bahasa Indonesianya yang kurang tepat. Terjemahan bahasa Inggrisnya mengatakan not that we dare. Kami gak berani. Dan sungguh-sungguh terjemahan aslinya kami gak berani.
Paulus kok enggak berani saudara. Padahal kalau dibandingkan yang lain pasti menang Paulus toh. Paulus hebatnya kayak begitu loh saudara. Tapi dia bilang ini, kami enggak berani bandingkan diri kami dengan orang-orang yang lain. Yang memujikan diri sendiri. Perhatikan baik-baik. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri. Jadi manusia ini punya ukuran yang namanya hebat gimana. Oke? Dan membandingkan diri mereka dengan diri mereka sendiri. Ini alasannya kenapa tidak berani membandingkan. Alangkah bodohnya mereka. Itu kata Rasul Paulus dengan orang yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Saudara, yang menjadi kita terpressure di dalam masalah kemampuan kita karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan kita nggak bisa jadi orang lain. Saudara, Tuhan kasih kemampuan saudara sebagai entrepreneur. Kemampuan itu Tuhan kasih, saudara. Ada orang yang setelah dilipat gandakan kemampuannya segini, ada orang yang terbatas. It's okay. Nggak semua equal. Kerajaan Tuhan bukan sosialisme. Tuhan berdaulat kasih siapa yang dia mau kasih. Saya katakan kenapa Abraham? Apakah Abraham paling baik? No. Tuhan pilih Abraham kok. Saudara enggak setuju? Saudara katakan, no enggak fair Tuhan. Saudara, banyak orang yang masih di luar yang belum diselamatkan. Kenapa saudara? Saya ingin tanya sama saudara. Kenapa saudara? Saudara lebih ganteng dari yang belum selamat? Lebih baik? Saya ingin pastikan buat saudara, ada orang yang lebih beribadah dari saudara di luar sana, tapi belum Tuhan jamah. Dan saudara sudah ada di dalam ruangan ini menikmati hadirat Tuhan. Karena saudara lebih baik? Ah masa iya? Ada hal yang kita nggak ngerti, Tuhan nggak fair. Kenapa saya yang dipilih? Nggak fair saudara. Apakah saya yang terbaik makanya saya jadi gembala? Of course not. Itu pemilihan Tuhan. Tapi kita mempertanggungjawabkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan satu hal yang pasti yang kita perlu untuk tidak lakukan adalah jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan membandingkan keluargamu dengan orang lain. Jangan membandingkan istrimu dengan istri orang lain. Jangan membandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan membandingkan gerejamu dengan gereja orang lain. Oh kita lebih mantap, kita lebih holy, kita lebih... Hei, siapa kita yang nilai? Paulus saja gak berani saudara. Ini perbandingan rohani, Paulus saja gak berani. Oke? Kalau saudara berani, apa saudara lebih hebat? Atau mungkin saudara lebih bodoh katanya. Alangkah bodohnya mereka, makanya Paulus gak mau. Oke? Jangan masuk dalam banding-bandingan seperti itu. Oke? Kita tidak lebih baik dari gereja lain, tapi kita punya panggilan kita yang kita perlu pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak pernah datang kepada Petrus dan mengatakan, Petrus, kalem dikit kayak Yohanes. My goodness, kamu itu selalu aja jawab duluan. Terus kemudian dia tidak mengatakan kepada Thomas, nekat dikit lo lihat Petrus lo. Nggak ngerti aja nekat, kamu semuanya nggak percaya. Tuhan Yesus nggak pernah melakukan seperti itu. Karena setiap gifting yang Tuhan berikan kepada 12 orang muridnya juga berbeda. Setiap saudara beda. Oke, setiap kita akan bertanggung jawab untuk gifting kita masing-masing. Lalu datanglah hamba yang punya 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terima kepunyaan Tuhan. Banyak orang yang mengatakan, jangan jadi orang yang punya 1 talenta. Saya ingin beritahukan kepada saudara, orang yang punya 1 talenta ini salah. Oke? Tapi paling tidak dia ngakui 1 itu dari Tuhan. Banyak orang Kristen 1 itu tidak diakuin kalau dari Tuhan. Jadi kalau saya kasih perumpamaan ada yang keempat saudara. Yang dikasih 1 tidak balik no. Diambil sendiri. Loh ini disimpan saudara dibalik no. Tuhan ini loh 1. Perhatikan baik-baik.
pada waktu saudara melihat Tuhan tidak fair, ada cara pikir saudara yang salah. Pada waktu saudara nggak grateful dengan apa yang Tuhan berikan, ada sesuatu yang salah. Ini yang dilakukan, ini yang diterima oleh orang yang punya 1 talenta. Bukan karena dia dapat 1 talenta, tapi perspektif dia terhadap apa yang Tuhan percayakan kepada dia itu salah. Kalau talenta itu perak, saudara, enggak usah emas. Kalau talenta ukuran beratnya perak, per hari ini kira-kira 50.000 US dollar. Not bad, 1 talenta. Iya toh, 600-an juta, saudara. Not bad. Budak dikasih 600 juta untuk usaha. Oke? Bukan 1 talenta, 1 koin gitu, enggak, saudara. God is a generous God. Tapi dia tahu memberi kita masing-masing menurut takaran. Tuhan tahu kok takarannya masing-masing. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembalinya aku menerimanya bersama dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Kenapa Tuhan kasihkan kepada yang 10? Karena dia bisa dipercayai. Pertanyaannya, apakah engkau bisa dipercayai dengan apa yang Tuhan mau berikan buat engkau? Kita tidak bisa milih, saudara. Pada waktu saya bertobat, saya berpikir paling enak itu jadi penginjil. Paling gimana gitu. Tapi saya ini nggak punya giftingnya. Saya nginjil tapi saya bukan penginjil. Kadang kita lihat orang lain kok giftingnya lebih kinclong dari kita. Saudara, Tuhan mau kita setia dengan apa yang kita punya. Dan saya mau mengakhiri dengan menceritakan tentang Raja Daud. Pada waktu Raja Daud masih menggembalakan domba, hanya 2-3 ekor domba. Ada 2 hal yang dia lakukan tanpa banyak orang tahu. Yang pertama, dia latih skillnya untuk memainkan kecapi. Tidak ada konser, tidak ada Palestina Idol, tapi dia melatih. Dan yang kedua, dia setia jagain dombanya. Dan Tuhan izinkan ada singa, ada beruang datang. Jadi sparring partnernya Daud. Tujuannya proteksi domba. Dan kemudian ada raja yang butuh pemain kecapi. Perhatikan baik-baik. Yang dicari Saul pada waktu itu orang yang pintar bermain kecapi. Bukan yang diurapi untuk main kecapi. Pintar main kecapi. Dan kemudian anak buahnya mengatakan ada 1 anak Isai yang pintar main kecapi. Karena dia pintar, dia yang masuk ketemu sama Saul. Main kecapi, saudara. Saul senang, roh jahatnya undur. Itu akibat yang main diurapi. Tapi awalnya dia main bukan karena dia diurapi. Saul tidak perlu orang yang diurapi. Saul perlu orang yang pintar main kecapi. Karena dia sudah undur dari Tuhan. Oke? Bertahun-tahun kemudian Daud itu setia, saudara. Main kecapi, lumayan loh saudara. Kalau saudara pemain musiknya Pak Jokowi, lumayan. Ya, berminggu dipanggili Pak Jokowi, lumayan terkenal saudara. Oke. Tapi Daud balik jadi gembala domba. Kemudian terjadi peperangan. Dia bukan prajurit. Terus kemudian dia disuruh papanya untuk nganterin bekal untuk saudara-saudaranya, prajuritnya Saul. Pernah nggak saudara kepikir kok bisa Daud gampang-gampangnya ketemu Saul? Karena memang Daud sudah biasa ketemu Saul. Cuman biasanya ketemu Saul apa? Main kecapi, saudara. Coba baca yang baik Alkitab saudara, supaya saudara tahu runtutannya. Jadi pada waktu dia maju ke medan peperangan, lihat semuanya tidak berani, dia bilang, aku tak ketemu raja. Loh, aku biasa ketemu raja. Ketemu dia sama raja. Mungkin saudara. Saul bilang begini, aku tidak perlu pemain kecapi. Please, nanti kita perlu kamu dipanggil. Pulang. Terus kemudian Daud bilang gini, Raja,
Saya datang ini bukan untuk main kecapi, saya tidak bawa kecapi. Ini loh orang kurang ajar. Yuk dilawan aja. Terus Saul mengatakan, tak kira kamu ini cuma bisa main kecapi. Loh, kalau cuma musuh Goliat ini ya boleh. Saudara, kalau saudara setia dengan apa yang Tuhan berikan, saudara tidak pernah tahu kapan kesempatan Tuhan buka. Banyak orang mengatakan saya tidak dapat kesempatan. Oh nanti dulu, mungkin saudara tidak setia menggunakan apa yang Tuhan percayakan buat saudara. Kalau saudara setia, maka kesempatannya akan datang di mana saudara akan Tuhan percayakan. Saudara, saya tidak pernah bermimpi untuk jadi gembala. Itu bukan list 10 hal utama yang saya mau lakukan dalam hidup saya. 10 enggak masuk jadi gembala. Mungkin 50 enggak masuk juga. Tapi saya ini suka belajar, saudara. Saudara, Tuhan kasih keanehan. Saya menyelesaikan membaca Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sebelum saya bertobat. Saya menang kuis di gereja. Saya dulu berjemaat di Bukit Zaitun. Saya menang kuis Alkitab sebelum saya bertobat, saudara. Saya senang aja baca Alkitab. Tuhan mempersiapkan, saudara. Tuhan mempersiapkan. Ya. Alkitab itu buat saya menarik gitu. Banyak hal yang unik tak bacain. Nggak tahu, I don't know. God knows. Dan pada waktu saya bertobat, saudara, saya enggak ngikuti jenjang jadi gembala. Dipersiapkan jadi gembala, oke. Siapkan jadi pemimpin life group. Enggak, saudara. Saya selalu bilang, kalau saya sampai hari ini ngatur kursi masih kenceng, saudara. Karena pelayanan saya awal itu ngatur kursi. Setelah ngatur kursi, khotbah. Kok bisa, saudara? Tuhan bukakan kesempatan. Dimulai apa, saudara? Pada waktu itu ada pertemuan di mana yang mimpin tidak bisa hadir untuk nyampaikan kesaksian. Saya diminta untuk nyanyikan kesaksian. Apakah saya kepikiran jadi pendeta? No, but God knows. Pada waktu saya merenungkan ini, saya mengatakan iya ya, Tuhan itu punya sense of humor yang luar biasa. You don't know, God knows. Dan setiap kita perlu hanya setia dengan apa yang ada. Sudah katakan, tapi saya tidak tahu Pak. Kayak tadi salah satu usher kita. Nyanyi tidak bisa. Loh saya nyanyi, saya gagal audisi, saudara. Ya. Terus multimedia, saya mungkin juga termasuk yang terlambat kalau multimedia. Gitu ya. Tapi mulai dengan apapun, it's okay. Kalau saudara tidak pernah mulai, saudara tidak pernah menemukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup saudara. Just do whatever yang available. Masalahnya kita menunggu apa yang kita mau. Daud tidak pernah tahu bahwa membunuh Goliat itu karena dia main kecapi. Dan karena dia melatih main kecapi sambil mainan sama beruang dan singa. Never know. He's not that smart untuk mikirin semua itu. Tuhan yang mikirin untuk Daud. Tuhan yang akan memikirkan untuk saudara. Saudara dibawa ke tempat ini, saudara mengatakan kebetulan saya ikut teman. Enggak ada yang kebetulan, saudara. Kemudian saudara mendengar ada kesempatan untuk melayani dan saudara sedikit tergerak, tapi saudara mengatakan, tapi iso apa enggak ya? Enggak kebetulan, saudara, daftar aja dulu. Saudara mulai melayani. Ya, menurut Pak Agus, kalau saudara bisa senyum kayak Pak Agus, wes cocok, saudara. 10 orang bisa senyum kayak begitu. Orang datang sedih, sudah terhibur. Belum dengar firman, belum nyembah Tuhan, terhibur kena asyirnya yang penuh dengan senyuman. Iya toh? Atau saudara mau suka anak-anak, mungkin saudara di sekolah minggu. Saya ingin katakan kepada bapak-bapak, ada orang yang mengatakan begini, saya ini tidak telaten sama anak Pak, kecuali anak saya. Nah, paling tidak sama anaknya telaten. Itu mungkin awal Tuhan siapkan untuk melayani sekolah minggu. Hari-hari ini saya melihat jarang sekali yang laki mau di sekolah minggu. Itu bukan pelayanan ibu-ibu dan kakak-kakak wanita.
mereka perlu lihat figur bapak-bapak melayani sekolah minggu. Saya challenge saudara. Saya yakin masa di antara sekian banyak tidak ada yang punya hati untuk anak-anak sekolah minggu. Do it. Saudara katakan saya tidak bisa coba. Kalau 10 kali saudara melayani anak semakin nangis terus, saudara katakan oke, mungkin bukan. But it's okay. Saudara tidak pernah coba, saudara tidak pernah tahu. Ikut audisi tim musik. Kalau akhirnya dikasih tahu, oh maaf ya suaranya masih dikembangkan, it's okay. Jangan lebay dan akhirnya gini, iyalah gitu. Saudara saya gagal kok. Saya audisi tim musik gagal saudara. Makanya sekarang kompensasinya di depan sering nyanyi saudara. Soalnya dulu gagal gak bisa kan tiba-tiba ke panggung nyanyi. Tuhan itu baik. Saya merasa aduh Tuhan gak bisa nyanyi di atas. Gak apa-apa Tuhan bilang tak jadi gembala. Nanti kamu bebas nyanyi di depan. Tuhan itu tahu saudara. God is good. Tapi poinnya kembali, joking aside. Do we want to give the best to God? Excellent bukan berarti saudara lebih baik dari orang lain. Excellent artinya memberi yang terbaik yang saudara bisa beri. Kalau saudara lebih baik dari semua orang di ruangan ini, tapi saudara tidak memberikan yang terbaik yang saudara punya, saudara tidak excellent di hadapan Tuhan. Give the best, whatever you do. Give the best. Untuk worship team saya katakan, jangan main-main karena kamu sudah bertahun-tahun melayani. Kalau kamu tampil hari Minggu, you better have the fear of God in your life. Saudara, saya tidak take it for granted setiap minggu maju ke depan untuk bagikan firman kepada jemaat yang sudah saya kenal dari minggu ke minggu. Sometimes I tremble. Kadang saya gemetar. Dan Tuhan ingatkan, that is good. Kalau saudara tidak pernah lagi gemetar dan saudara pikir saudara bisa terus. Watch out, saudara mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tuhan mau kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan Tuhan mau kita melayani Dia. Semua yang saudara punya, talenta, waktu, keuangan, apapun itu, it's God's given. Dan satu kali, Tuhan Yesus akan tanya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku berikan itu? Let's pray. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, Engkau mempercayakan kepada kami panggilan yang luar biasa. Tuhan, Engkau memanggil kami untuk melayani Engkau. Apapun yang kami bisa berikan Tuhan, kami mau memberikannya untuk Engkau. Kami mungkin dapat 1, kami bukan dapat 5, tapi yang 1 bisa jadi 2. Yang 2 bisa jadi 4. Dan kami mau aman untuk tidak compare. Jangan compare dengan temanmu, jangan compare dengan orang lain yang kau kagum. Kau bisa belajar dari mereka, don't compare. Jangan compare dengan pelayanan dari gereja lain, don't compare. Mereka punya panggilan mereka masing-masing. Let's give the best, be excellent dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Worship team. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Boleh kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku
di hadapan Tuhan. Tuhan, adalah kehormatan kalau kami boleh melayani Raja di atas segala raja. Satu kehormatan kalau kami bisa memberikan waktu, keuangan, perhatian, hati kami buat kerajaan. Tuhan, sebagai bagian daripada rumah Tuhan di tempat ini, hamba-Mu berdoa, biar ada hati-hati yang mau melayani Engkau. Bukan karena paksaan, bukan karena yang lain jadi asyir, aku jadi asyir. Tapi hati yang sungguh-sungguh mengatakan, Tuhan, Engkau sudah beri terlalu banyak buat kami. Seperti apa yang tadi saudara kami sharekan, Excel, Tuhan Kau terlalu baik buat kami. Terlalu baik untuk kami tidak melakukan apa-apa untuk Engkau. Dan what a privilege, satu kehormatan kami dipanggil untuk melayani Engkau. Kami dipanggil untuk memberikan apa yang sudah Engkau percayakan kepada kami. Dan itu bukan milik kami Tuhan, itu yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan, biar kami sungguh-sungguh menghargai with great respect apa yang Kau sudah percayakan kepada kami sebagai gereja, sebagai pribadi. Jemaat Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan ini boleh tertanam dalam hatimu. Engkau dipanggil untuk melayani oleh Raja di atas segala raja. Ada panggilan dalam hidupmu. Bagian kita adalah setia untuk mengembangkan apa yang Tuhan panggil. Bagian kita adalah mulai memberi diri untuk mulai melayani dimanapun kesempatan itu ada. Bagian Tuhan akan confirm saudara di tempat di mana saudara akan berbuah banyak buat Dia. Jemaat Tuhan pulang dengan sukacita, damai sejahtera, kelimpahan kasih karunia diberikan dalam hidupmu. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Dengan apa kami